Ya, kita lanjutkan. Eh, Sekarang kita masuk pada pengaturan font dan pengaturan paragraf. Ya, saya akan menampilkan satu format paragraf dengan 9 kalimat. Oke. Kemudian saya akan menambahkan title. Nah, setelah kita mempunyai sampel suatu paragraf dengan satu kalimat dengan satu buah paragraf seperti ini, kita bisa melakukan pengaturan. Nah, di dalam secara default ketika kita pada pengaturan paragraf ini dilakukan dengan perataan kiri ya, atau line text left. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur pengaturan rata tengah, center, rata kanan, line text right, kemudian rata kiri kanan atau justify. Nah, teman-teman bisa melakukan tombol pintas dengan mengklik Ctrl J untuk justify, Ctrl R untuk align text right ya, untuk kanan, atau center, Ctrl E. Oke, jadi Ctrl L left, Ctrl R right atau kanan, Ctrl E itu rata tengah, atau Ctrl J untuk membuat ketikan kita itu rata kiri dan kanan. Nah, ketika teman-teman ingin menampilkan launcher pada format ketikan Anda, maka teman-teman bisa mengklik menu launcher pada sudut kanan grup paragraf, kemudian akan ditampilkan window atau jendela menu paragraf seperti yang Anda lihat saat ini. Nah, di dalam menu atau jendela paragraf ini bisa dilakukan dua pengaturan atau dua tab. Ada indent, pengaturan indent dan indentasi dan spasi, kemudian ada line and page break. Nah, kita fokus pada indentasi dan spasi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan lebih banyak pengaturan di dalam satu format paragraf yang ada di dalam tampilan. Nah, pada indentasi ini adalah kalian bisa mengatur indentation pada sebelah kiri batas ketikan Anda, left, dan indentasi pada sebelah kanan batas ketikan Anda. Ketika kalian mengatur di sini atau melakukan pengaturan pada indentasi dan spasi, maka teman-teman bisa memperhatikan bagian preview yang ada pada bawah window paragraf Anda. Nah, contohnya kita akan melakukan indentasi pada bagian sebelah kiri. Ketika teman-teman melakukan perubahan, maka perhatikan di bagian preview, dia akan melakukan indentasi sebanyak 0,3 dari sebelah kiri atau dari jarak sebelah kiri. Nah, semakin banyak atau semakin besar indentasi yang kalian terapkan, maka semakin jauh juga jarak dari tepian sebelah kiri batas ketikan Anda. Oke, saya kembalikan ke default. Nah, begitu juga dengan pengaturan indentasi sebelah kanan. Maka ketika kalian melakukan perubahan, maka perhatikan di sebelah kanan ini batas ketikan Anda akan melakukan indentasi sebesar dari perubahan yang teman-teman terapkan di bagian indentasi tersebut. Oke. Nah, sekarang di bagian spasi. Nah, di bagian spasi ini ada di bagian before dan after. Nah, ketika kalian melakukan pengaturan before, maka yang terjadi adalah jarak dari spasi atau jarak dari paragraf Anda sebelum itu akan diberikan tambahan. Perhatikan di sebelah sini, bagian awal paragraf Anda jaraknya ketika kalian mau menambahkan. Nah, lihat, perhatikan di preview, dia akan menambah jarak sebelum batas awal ketikan paragraf Anda. Oke, ketika kalian kembalikan ke 0, maka
jarak ketikan Anda pada preview itu bisa kalian lihat perubahannya untuk mengatur seberapa besar jarak spasi yang akan Anda tambahkan pada suatu paragraf tersebut. Begitu juga dengan after atau setelah. Maka jarak setelah paragraf Anda ini akan dilakukan penambahan ataupun pengurangan. Perhatikan pada preview ini, maka di setelah paragraf Anda akan ada jarak atau spasi. Ketika semakin besar spasi yang Anda terapkan, maka semakin besar juga jarak antara paragraf yang satu dengan paragraf yang setelahnya. Oke. Nah, saya kembalikan ke default atau 0. Kemudian line spasi. Line spasi ini adalah spasi antara baris teks yang ada dalam suatu paragraf. Ketika teman-teman melakukan pengaturan single, maka secara otomatis jarak antara kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya adalah satu spasi atau single. Ketika teman-teman melakukan 1,5, maka jaraknya adalah 1,5 spasi. Kalau double berarti 2 atau 2 spasi dalam setiap teks. Atau ketika teman-teman ingin melakukan pengaturan secara cepat, maka teman-teman juga bisa melakukan tombol pintas pada keyboard Anda. Nah, kalau kalian ingin menerapkan 2 spasi, berarti teman-teman mengklikkan Ctrl 2 pada keyboard Anda. Ketika teman-teman ingin melakukan spasi 1, maka tekan Ctrl 1 pada keyboard Anda. Teman-teman ingin menerapkan spasi 1,5, maka teman-teman bisa tekan Ctrl 5 pada keyboard Anda. Oke, jadi 1, 2, dan 5. Kita kembalikan ke 1. Nah, untuk menambahkan spasi sebelum paragraf, maka teman-teman bisa tekan Ctrl 0. Oke. Nah, itu untuk tombol pintas yang bisa diberikan untuk dalam pengaturan suatu paragraf. Nah, sekarang kita masuk pada pengaturan font atau pengaturan huruf. Nah, dalam pengaturan huruf, teman-teman bisa mengklik pada galeri font launcher yang ada pada bagian sudut kanan bawah. Atau teman-teman, ketika menu yang diberikan pada galeri font ini Anda tidak begitu puas atau ada pilihan lain yang akan Anda terapkan, namun pilihan yang Anda ingin terapkan itu tidak ada pada galeri font yang ada di layar Word, maka teman-teman bisa melakukan pengaturan itu dengan cara mengklik launcher atau dengan mengklik Ctrl D pada keyboard Anda. Nah, di sini terbuka jendela font untuk melakukan pengaturan lebih spesifik. Contohnya, teman-teman ingin melakukan pengaturan atau perubahan jenis font pada ketikan Anda. Nah, secara default Word itu memberikan jenis huruf Calibri pada ketikan Anda. Nah, teman-teman bisa melakukan pengaturan apakah kalian ingin menerapkan Times New Roman ataupun Arial. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan pencarian pada menu atau text box yang telah diberikan, ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pemilihan huruf, kemudian style font ini atau font style ini teman-teman bisa melakukan pilihan regular, italic atau agak dimiringkan, bold ditebalkan, bold italic berarti dua-duanya ditebalkan dan dimiringkan. Oke. Nah, kemudian besar atau ukuran huruf ini secara default itu biasa yang dipakai adalah 10 dan 12. Kita coba pakai 12. Jadi kita gunakan jenis huruf Times New Roman, font style regular, kemudian size-nya 12. Sekarang perhatikan di preview, efek-efek ini akan melakukan perubahan pada
ketikan Anda. Ketika kalian lakukan efek strike through, maka dia ada efek garisan pada teks Anda. Begitu juga double strike through. Ini akan melakukan memberikan efek pada ketikan Anda. Nah, sekarang kita tekan OK untuk melihat perubahan yang ada pada ketikan Anda. Nah, secara default atau secara otomatis ketikan Anda ini akan berubah sesuai dengan pengaturan yang Anda terapkan.